Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Kita tentu bersyukur dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu yang pada kajian Ahad pertama ini adalah merupakan perpindahan jadwal dari yang biasanya kita laksanakan di Rabu ke-1 ba'da Isya. Untuk selanjutnya kita alihkan ke Ahad pertama ba'da Asar insyaallah. Dan tema yang akan kita kaji di kesempatan kali ini adalah tentang termasuk syirik, memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Tema ini terrangkum di dalam bab 7 dan Bapak Ibu silakan nanti untuk kita mulai dari halaman 29. Baik Ustaz, sudah siap kita mulai Ustaz? Baik. Gitu, tafadhol. Oke. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Para sahabat Ashabul Hijrah, sore ini diguyur hujan deras di Surabaya, di daerah saya hujan deras. Tidak lupa kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah menjadikan hujan ini sebagai rahmat bagi kita semuanya, tidak menjadikannya bencana, malapetaka, banjir, longsor, dan semacamnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kajian berkelanjutan kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hatam ini, rahimahullah wa ghafarullah wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memasuki bab yang ke-7, judulnya termasuk syirik, memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Ini judulnya. Kalau di dalam edisi Arabnya, minasyirki lubsul hilqah wal khayti wa nahwihima biraf'il bala au daf'ihi. Di sini kita perhatikan judul minasyirki, termasuk kesyirikan. Di sini disebutkan dengan minasyirki, termasuk kesyirikan. Artinya menunjukkan litab'id, menunjukkan sebagian di antara pemakaian gelang, pemakaian benang, atau sejenisnya itu termasuk syirik. Artinya tidak keseluruhannya syirik. Ada orang yang memakai gelang, tidak syirik. Ada orang yang memakai benang, tidak syirik, dan semacamnya. Tetapi ada yang merupakan kesyirikan, itu yang dibahas. Yang merupakan kesyirikan, itu yang dibahas. Mana yang merupakan kesyirikan? Pemakaian gelang, pemakaian benang, dan semacamnya yang diyakini bisa mengusir mara bahaya,
Artinya bahaya yang sudah menempel bisa dihilangkan atau menangkal mara bahaya. Artinya mara bahaya tersebut belum sampai tapi ditangkal. Maka ini yang merupakan kesyirikan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kenapa merupakan kesyirikan? Kan begitu. Kenapa merupakan kesyirikan? Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan wa kana lubsu hadhil asya minasyirki li'anna kulla man asbata lillahi sababan lam yaj'alhu Allah sababan syar'iyyan wala qadariyan faqad asyraka billah. Demikian penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Barang siapa yang mengenakan sesuatu, memakai sesuatu dipandang sebagai sebab untuk suatu kemaslahatan tertentu atau untuk menolak kemudaratan tertentu, padahal Allah tidak pernah menjadikan perkara-perkara tersebut sebagai sebab, baik ditinjau dari sisi syar'i atau ditinjau dari sisi ilmiah, tidak logis, tidak ada kaitannya, maka termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena berarti orang tersebut telah menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Contoh sebab yang Allah nyatakan secara syar'i. Membaca surat Al-Fatihah untuk suatu kesembuhan, membaca Al-Quran untuk suatu kesembuhan. Lalu kita membaca Al-Fatihah berharap kesembuhan dari Allah. Kita membaca Al-Quran berharap kesembuhan dari Allah. Maka membaca Al-Quran di sini merupakan sebab. Sebab yang Allah nyatakan sebagai sebab. Yaitu secara syar'i. Yaitu secara syar'i. Atau contoh secara syar'i yang lainnya. Allah menyatakan bahwasanya melalui nabinya disebutkan bahwasanya Zam-Zam bisa menyembuhkan penyakit. Berarti orang yang meminum Zam-Zam untuk menghilangkan penyakit dan dipandang sebagai sebab itu betul. Karena secara syar'i dinyatakan demikian. Contoh yang lainnya yang secara syar'i. Misalnya bagian yang sakit ditempelin dengan jari telunjuk yang dibasahi dengan ludah, kemudian ditempelkan pada tanah, kita kemudian ditempel pada bagian luka sini misalnya. Dan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Turbatu ardina, biriqati ba'dina, yushfa sakimuna, bitni rabbina. Dan kita memandang ini ikhtiar, ini sebab. Sebab untuk satu kesembuhan. Dan itu dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Secara syar'i Nabi mengajari demikian. Nah, ini sebab secara syar'i tidak mengapa diambil. Tidak mengapa diambil. Nah, sekarang ada sebab yang lain secara ilmiah yang dibuktikan dengan penelitian laboratorium misalnya, yang dibuktikan dengan keilmuan kedokteran. Intinya adalah ilmiah. Maka jika perkara-perkara tersebut diambil, ini dibenarkan secara apa? Secara qadariyah, secara ilmiah. Misalnya, ente sakit kulit. Iya.
Bismillah, mandi air belerang. Insya Allah sehat. Kemudian air belerang dipandang sebagai sebab untuk menghilangkan penyakit kulit. Syirik apa tidak? Ya tidak. Kenapa tidak syirik? Karena air belerang merupakan sebab secara ilmiah, logis. Ditinjau dari ilmu kesehatan, nyambung, ada kaitannya, ada hubungannya. Karena air belerang mengandung zat-zat tertentu atau unsur-unsur tertentu yang bisa menghilangkan gatal-gatal. Atau misalnya contoh yang lainnya, sakit kepala, sehingga sering pening gitu ya, kemudian flu, kita ngambil sebab, ikhtiar, apa? Jahe ditumbuk, udah dikasih air panas. Dan kita memandang jahe ini sebagai sebab, biar flu, pening hilang. Syirik apa tidak? Tidak syirik. Kenapa? Dibenarkan secara ilmiah, qadariyah. Jadi ketika suatu sebab itu dibenarkan secara syar'i, ada nas Al-Quran dan ada nas hadis, atau kalau tidak dibenarkan secara syar'i, maka secara qadariyah, masuk logis secara ilmiah, penelitian dan semacamnya, maka tidak syirik. Yang syirik adalah mengambil sebab yang secara syar'i tidak ada, yang secara qadari, secara ilmiah tidak ada. Tidak ada. Contohnya apa? Nah, ini yang disebutkan dalam judul ini. Contohnya adalah mengenakan gelang. Gelang dipakai di tangan, kanan atau kiri terserah. Kemudian dipandang sebagai sebab. Sebab untuk apa? Sebab untuk hilangnya suatu penyakit yang ada di tubuhnya. Coba dilihat secara syar'i, nggak ada. Nggak ada pernyataan dalam nas Al-Quran ataupun hadis tentang pemakaian gelang bisa menghilangkan penyakit tertentu dari tubuh. Atau ditinjau secara qadariyah, secara tinjauan keilmuan, kedokteran medis dan semacamnya, tinjauan ilmiah. Nggak ada kaitannya gelang dengan menghilangkan penyakit yang ada pada tubuh. Itu syirik. Itu syirik. Demikian juga kalung dan semacamnya. Intinya ketika ditinjau secara syar'i tidak ada, ditinjau secara syariat juga tidak ada. Maka itu syirik. Para jamaah rahmanu rahimakumullah. Insyaallah ketika hal ini jelas, kemudian kita ajukan sebuah pertanyaan, bisa dijawab insyaallah. Kita mau dagang. Biar dagangan kita laris, kita bikin iklan, kemudian disebar di medsos. Kita bikin flyer, kemudian disebar di media-media mana saja yang bisa di-share itu flyer. Dan kita memandangnya sebagai sebab. Biar dagangan kita laris. Syirik apa tidak? Jawabannya jelas tidak syirik. Kenapa? Itu dibenarkan qadariyah. Dibenarkan qadariyah. Secara ilmiah. Karena ada korelasinya sebab dan akibat. Dengan disebarnya iklan-iklan flyer, orang jadi pada tahu, akhirnya menghubungi kontak, dagangan laris. Maka bukan syirik. Sekarang, contoh yang lainnya. Biar dagangannya laris. Terus, ya kita mau ambil sebab. Sebabnya apa? Di sana ada orang jual centong sakti. Kita kasih mahar 5 juta. Nanti centong itu
kita pakai untuk ngeduk nasi, melayani orang yang beli, nanti restoran kita laris. Baik, sisi nas ada? Nggak ada. Sisi syar'i berarti tidak ada. Sisi qadariyah, tinjauan ilmiah, atau bahasa istilah lainnya sisi kausalitas, hubungan sebab akibat. Ada? Ya mana ada centong, kemudian kaitannya dengan laris yang nggak ada. Itu namanya syirik. Itu namanya syirik. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang yang berikutnya. Syiriknya syirik kecil apa syirik akbar? Kan begitu. Syiriknya syirik kecil apa syirik akbar? Yang mana? Menjadikan sesuatu sebagai sebab. Secara syar'i tidak ada, secara qadari tidak ada. Itu syirik. Syiriknya syirik apa? Bisa akbar, bisa asghar. Bisa akbar, bisa asghar. Bagaimana penjelasannya? Kalau seseorang meyakini bahwasanya centong, contohnya kan tadi centong ya, centong inilah pemberi rezeki. Centong inilah pemberi rezeki. Centong inilah yang menentukan rezeki saya. Itu syirik akbar. Karena dia telah berbuat syirkun fir rububiyah. Bahwasanya zat yang memberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Dan dia tetapkan ada selain Allah sebagai pemberi rezeki juga, yaitu centong. Dia syiriknya syirik akbar. Tapi kalau dia menyatakan ini centong sekedar ikhtiar saja, terus ya yang memberi rezeki adalah Allah. Allah zat yang memberi rezeki, yakin-yakinnya urusan rezeki urusan Allah. Centong ini sekedar ikhtiar saja, sebab saja. Nah, syiriknya syirik kecil. Syiriknya syirik kecil karena dia meyakini Allah lah zat memberi rezeki. Tetapi dia mengambil sesuatu sebagai sebab ikhtiar yang tidak ada kaitannya secara syar'i, Allah tidak pernah menetapkan, dan tidak ada kaitannya secara qadari, maka syiriknya syirik kecil. Nah, demikian juga yang merupakan judul pada pembahasan kita, memakai gelang. Syirik kecil apa syirik besar? Sudah bisa dijawab. Memakai kalung sebagai penangkal mara bahaya atau menghilangkan mara bahaya, kecil apa besar, juga sudah bisa dilihat. Tergantung. Dia memandang gelang yang dikenakannya sebagai apa? Dialah zat yang menghilangkan penyakit. Oh, syirik akbar. Syirik akbar. Dia telah menyatakan selain Allah ada zat lain yang menghilangkan penyakit. Dia berbuat syirik rububiyah. Tapi kalau dia mengenakan kalung, benang, dengan keyakinan Allah lah zat yang menghilangkan penyakit. Penyakit tidak akan hilang kalau tidak Allah hilangkan. Jadi Allah lah zat yang menghilangkan penyakit. Cuma kalung sama benang ini atau semacamnya sekedar sebagai sebab saja. Nah, syirik kecil. Kenapa? Menjadikan sesuatu yang secara tinjauan syar'i tidak ada dan secara tinjauan nas juga tidak ada. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang mengambil sebab atau mengambil ikhtiar untuk suatu kemaslahatan atau menolak mudarat, maka manusia bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, man yunkiru al-asbab. Orang
yang mengingkari sebab. Apa itu sebab? Apa itu ikhtiar? Jadi diingkari. Orang semacam ini berarti orang yang mengingkari hikmah dari Allah. Bahwasanya Allah jadikan kehidupan ini tidak lepas dari sebab-sebab, tidak lepas dari ikhtiar-ikhtiar. Adanya suatu akibat karena adanya suatu sebab. Adanya suatu akibat, hasil, karena ada suatu ikhtiar. Jadi ini suatu hikmah yang Allah tetapkan di dalam kehidupan ini. Ada orang menolak sebab, menolak ikhtiar, berarti dia mengingkari sebab, berarti dia mengingkari hikmah yang Allah tetapkan. Orang semacam ini, mereka disebut orang-orang Jabriyah. Biasanya orang-orang Jabriyah memiliki pandangan semacam ini. Ada juga sebagian dari Asy'ariyah yang berpandangan nggak usah sebab-sebab, nggak usah ikhtiar-ikhtiar, nggak usah. Baik, kemudian model orang yang kedua, man yaghlu fi itsbatil asbab, menetapkan sebab, tetapi berlebih-lebihan. Jadi kebalikannya yang pertama. Kalau pertama tadi apa? Yang pertama mengingkari sebab, mengingkari ikhtiar. Kalau yang kedua menetapkan sebab, menetapkan ikhtiar, tapi berlebih-lebihan. Sampai hal-hal yang tidak logis, hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh akal, dipandangnya sebagai sebab, dipandangnya sebagai ikhtiar. Orang-orang semacam ini biasanya mereka adalah orang-orang sufi atau orang-orang ahli khurafat. Orang-orang sufi atau orang-orang ahli khurafat. Contoh, orang beli rumah, dia hati-hati banget, jangan sampai milih rumah yang nomor 13. Soalnya nomor 13 itu pembawa sial. Ini khurafat. Apa kaitannya nomor 13 dengan mudharab, nomor 13 dengan maslahatan, tidak ada kaitannya. Tetapi itu dipandang sebagai sebab. Sehingga hati-hati banget, jangan sampai dapat nomor 13. Jadi menetapkan sebab tetapi berlebih-lebihan sampai yang nggak ada kaitannya dengan akal logika, nggak bisa dicerna dengan akal sehat pun dipandang sebagai sebab. Atau contoh yang lainnya, misalnya orang sakit, kemudian didatangkan batu, katanya ini batu spesial ini. Bukan batu umum, ini batu spesial. Kemudian batunya dimasukkan ke dalam air. Batunya muter dalam air. Nanti penyakit kamu sembuh. Ini konyol. Memang dia melakukan sebab, melakukan ikhtiar, tetapi sebab atau ikhtiarnya ini nggak ada kaitannya, tetapi kemudian dipandang juga sebagai sebab. Berlebih-lebihan. Yang kita angkat adalah kisah-kisah nyata, biar kita terhindar dari perkara-perkara yang sudah terjadi di tengah-tengah umat itu. Contoh yang lainnya. Ini model orang yang kedua, yang mengambil sebab, mengambil ikhtiar, tapi berlebih-lebihan. Sehingga perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal juga diambil sebagai sebab, sebagai ikhtiar. Contoh, orang sakit pada bagian kaki, kakinya membengkak. Orang bilang
sakit kaki gajah, ada yang bilang begitu. Kemudian dicarikan sebab. Apa sebabnya? Carikan ikhtiar biar sembuh di kaki. Apa ikhtiarnya? Apa sebabnya? Cari embun sebanyak 7 gelas. Dan targetnya sebelum matahari terbit. Oh gitu? Iya. Karena orang-orang pengen familinya ini sakitnya sembuh, mereka berangkat tengah malam. Mereka berangkat tengah malam mencari embun biar bisa 7 gelas. Gelasnya sudah ditetapkan itu gelas. Gelasnya yang seperti ini. Cari embun 7 gelas. Mencari embun mulai tengah malam, kemudian subuh sudah datang, boro-boro 7 gelas. Setengah gelas pun masih jauh. Embun, cari embun 7 gelas. Lah, kenapa kemudian orang-orang begadang semacam itu? Karena mencari sebab, karena mencari ikhtiar. Iya, tapi hulu, berlebih-lebihan. Sehingga perkara yang sesungguhnya bukan sebab, dijadikan sebagai sebab. Ini biasanya orang-orang sufi dan orang-orang ahli khurafat. Yang ketiga, model orang yang ketiga. Siapa model orang yang ketiga? Man yu'minu bil asbab wa ta'thiratiha walakinnahum la yuthbituna minal asbab illa ma athbatahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sababan syar'iyyan aw kauniyyan aw qadariyyan. Yang kedua, orang yang meyakini suatu sebab, yang meyakini suatu ikhtiar, tetapi mereka tidak menetapkan sebab-sebab, tidak menetapkan ikhtiar-ikhtiar, kecuali yang Allah benarkan, baik secara syar'i atau secara qadari. Nah, model orang yang ketiga inilah model orang ahlus sunnah wal jamaah. Meyakini sebab ikhtiar harus dijalanin. Tetapi sebab ikhtiar yang mesti dijalanin adalah yang dibenarkan oleh Allah secara syar'i dan secara qadari. Secara syar'i, secara nas, Al-Quran dan hadis. Ataupun secara qadari, secara tinjauan ilmiah, secara hukum kausalitas, nyambung, ada kaitannya logis. Itu yang diambil. Para jamaah rahimahullah, itu pembukaan kita. Sekarang kita melihat ayat yang pertama dari buku kita. Surat apa ini? Surat Az-Zumar, ayat 38. Surat Az-Zumar ayat 38. Nanti saya baca ayatnya dan mohon dibantu Ustaz Muhammad Ramdhani membaca terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Jazakallah khairan. Para jamaah rahimakumullah, qul afara'aitum.
Katakanlah, ini khitabnya kepada siapa? Khitabnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah, maka apakah kalian melihat? Di sini ada dua maksud. Maka apakah kalian melihat? Maksud yang pertama, beritahukanlah kepadaku. Ini maksud yang pertama. Karena orang yang melihat pasti memberitakan. Jadi namanya tafsir lazim. Tafsir lazim. Orang yang melihat, maka dia memberitakan. Sehingga, qul afara'aitum. Katakanlah, beritahukanlah aku. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, afara'aitum, apakah kalian melihat? Ya, yang dimaksud sebagaimana pemahaman biasa. Apakah kamu melihat? Ma tad'una min dunillah, sesuatu yang kalian seru selain Allah, dengan dua tafsir tadi. Kalau dengan tafsir yang pertama, beritahukanlah kepadaku, sesuatu yang kalian seru selain Allah, jika Allah menghendaki aku mudarat, lalu sesuatu tadi bisa menghilangkan mudarat yang ada pada aku. Atau kalau Allah menghendaki aku rahmat, kebaikan, apakah sesuatu yang kalian seru itu bisa mencegah sehingga rahmat tidak mengenai aku? Nah, ini dengan tafsir yang pertama. Kalau dengan tafsir yang kedua, apa kalian melihat? Ada enggak akan begitu? Kalau dengan tafsir yang pertama, beritahukanlah aku. Beritahukanlah aku. Perkara yang kalian seru itu bisa mendatangkan maslahat untukku, padahal Allah tidak menghendaki maslahat untukku. Atau dia menghilangkan mudarat dariku, padahal Allah menghendaki mudarat padaku. Beritahukanlah aku. Ya nggak mungkin ada. Atau dengan tafsir yang kedua, apa kamu melihat? Apa kamu melihat sesuatu yang selain Allah, sesuatu selain Allah, kalau Allah menghendaki aku musibah, sesuatu itu bisa mengikat apa enggak? Ada enggak? Kamu lihat apa enggak? Atau Allah menghendaki aku terkena rahmat, mendapatkan rahmat. Sesuatu tadi selain Allah bisa menghalang-halangi biar rahmat menyingkir dari aku. Ada enggak? Kamu lihat apa enggak? Nah, jadi ini pertanyaan yang sesungguhnya tidak perlu dijawabnya, enggak ada. Ya enggak ada. Ya kalau memang enggak ada, kul, katakanlah hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Enggak ada selain Allah. Di dalam perkara apapun untuk mendatangkan maslahat, dan di dalam perkara apapun untuk menolak mudarat dariku, enggak ada selain Allah. Kul, katakanlah hasbi Allah, cukuplah bagi aku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal menyandarkan. Hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal menyerahkan diri atau berserah diri. Para jamaah rahimahullah, insya Allah secara globalnya ayat ini sudah bisa ditangkap terkait dengan tema yang kita bahas. Gelang yang dikenakan, benang yang dikenakan, atau kalung, ataupun apapun macam-macam yang sejenisnya, nggak bisa. Kalau Allah menghendaki aku suatu mudarat, perkara-perkara tadi bisa menghilangkannya, mana bisa. Atau kalau Allah menghendaki aku suatu rahmat, perkara-perkara tadi, gelang, kalung, benang, bisa menghindarkan sehingga rahmat tidak mengenai aku, nggak ada. Kul hasbiyallah. Kalau begitu katakanlah, cukuplah bagi aku Allah. Gelang, no. Kalung, no.
cincin, jimat, no. Semuanya tidak. Para jamaah rahimakumullah, jadi secara global sudah jelas. Nah, sekarang kita akan melihat penjelasan suatu kalimat. Tad'una, dari kata da'a yad'u du'aan. Da'a yad'u du'aan, diterjemahkan seru, menyeru, yang kalian seru. Da'a yad'u du'aan, berdoa. Da'a yad'u du'aan artinya berdoa. Berdoa itu ada dua. Doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah yaitu doa permohonan. Permohonan. Meminta agar diberi rizki, meminta agar diselamatkan, meminta agar dijaga, meminta agar disembuhkan, meminta agar dimudahkan, dan seterusnya namanya doa masalah. Doa masalah, doa permohonan. Doa juga ibadah. Apa doa ibadah maksudnya? Doa ibadah maksudnya salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, i'tikaf, zikir. Loh kok dikatakan doa? Iya, doa. Karena ketika kita melakukan ritual-ritual tadi seluruhnya, maka pasti kita ada suatu permohonan kepada Allah. Kita sholat, membaca takbir Allah, takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah suratan, rukuk i'tidal sampai salam. Maka aktivitas sholat ini kita mesti ada perkara-perkara yang sifatnya harapan kepada Allah. Kita baca Quran pun begitu, ada perkara-perkara yang kita memohon kepada Allah. Maka namanya doa ibadah, ya. Dikatakan doa karena ibadah-ibadah yang kita lakukan mesti di situ di dalamnya ada doa, ada permohonan, pasti. Nah, para jamaah rahimakumullah, di dalam surat Az-Zumar ayat 38 ini, orang-orang jahiliyah terhadap berhalanya ada kalanya dengan doa masalah. Dengan doa masalah. Jadi meminta. Ada kalanya dengan doa ibadah. Ada kalanya doa ibadah. Apa doa masalah? Dia manggil-manggil berhala, memohon meminta apa. Kemudian doa ibadah, dia nadar disandarkan kepada berhala, dia berkorban disandarkan kepada berhala. Nah, jadi apapun yang kalian lakukan kepada selain Allah, baik doanya doa masalah ataupun doanya doa ibadah, intinya selain Allah yang kalian tuju, nggak ada yang bisa menyingkap mudarat ketika Allah menetapkan mudarat untukku, dan nggak ada yang bisa menolak rahmat ketika Allah mendatangkan rahmat untukku. Intinya tidak ada. Orang-orang jahiliyah ketika mereka berada menuju satu negeri, menuju satu tempat, mereka biasa mencari 4 batu. Kita bacakan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wal arab kanu idza nazalu bi ardin talabu arba'at ahjarin, thalathah lil qadar war rabi' rabban ya'buduhu. Orang jahiliyah, orang-orang Arab pada zaman jahiliyah, kalau mereka turun di suatu tempat, mereka mencari 4 batu. 4 batu, 1, 2, 3, 4. 3 digunakan untuk ya berjaga-jaga atau untuk kegunaan-kegunaan tertentu. Yang satunya lagi
diserahkan untuk Tuhan sebagai bentuk penyembahan. Tuhannya siapa? Ya siapa mereka memaksudkan? Apakah penjaga lembah itu, atau suatu batu, atau suatu pohon, atau suatu apa yang mereka menyandarkan? Itu mereka lakukan demikian. Kemudian mereka juga wa minhum man yasna'u rabbahu minat tamar fa idza ja'a qala at'imni falam yut'imhu akalahu. Orang-orang Arab jahiliyah waktu itu, mereka juga memberikan sesajen untuk berhala berupa apa? Korma. Dan mereka biasa meminta berilaku korma, berilaku makanan. Berhala mau berbuat apa? Nggak bisa apa-apa. Akhirnya sesajen yang tadi disajikan untuk berhala dimakan juga. Nah, ini kejadian-kejadian yang terkait dengan ayat ini. Qul afara'aitum, katakanlah, maka apakah kalian melihat apa yang kalian seru selain Allah? Jika Allah menghendaki pada aku suatu mudarat, bisa enggak menyingkap mudarat dariku? Atau Allah menghendaki pada aku rahmat, bisa enggak mereka menghalang-halangi sehingga aku tidak dapat rahmat? Kan enggak ada yang bisa. Kalau begitu, kul hasbiyallah. Cukuplah bagi aku Allah. Ayat ini ditutup dengan alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadalah orang-orang yang berserah diri melakukan tawakal. Kenapa diterjemahkan hanya? Karena ini di faidatul hasr. Ada faedah pembatasan yang dalam bahasa kita hanya. Kenapa? Sesuatu yang tempatnya di akhir tetapi dikedepankan, maka di faidatil hasr. Aslinya kalau tidak ada yang didahulukan, diakhirkan, yang biasa adalah natawakkalu 'alallah. Natawakkalu 'alallah. Jadi alanya di belakang. Tapi kalau 'alallahi natawakkalu, berarti yang haknya di belakang dikedepankan. Itu untuk li faidatil hasr. Bahasa kita hanya. Nah, dalam ayat ini demikian. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Jadi nggak ada jimat-jimatan, nggak ada benang. Di antara jenis jimatnya benang, kalung, gelang dan yang lain-lainnya. La alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Baik, sekarang yang berikutnya kita lihat hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang dari kuningan. Maka beliau bertanya. Jadi ada orang laki-laki memakai gelang. Gelangnya terbuat dari apa? Kuningan. Melihat hal tersebut, Nabi bertanya. Minta tolong dibaca terjemahnya, Ustaz Muhammad Ramdhani. Mahadihi. Kita pelan-pelan per kalimat. Mahadihi. Apakah ini? Qala minal wahidah. Orang itu menjawab, penangkal sakit. Qala inzi'ha innaha la yaziduka illa wahna. Fa innaka law mita wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Nabi pun bersabda, lepaskan itu, karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Sebab jika kamu mati, sedang gelang itu masih ada padamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Subhanallah. Jadi orang ini ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memakai gelang dari kuningan. Nabi bertanya, ente apa itu? Ini minal wahidah. Untuk menangkal penyakit ya Rasulullah. Lepas. Karena gelang itu tidak akan menambah kamu
kecuali kelemahan saja. Dan jika kamu mati dalam keadaan gelang itu masih pada kamu, maka kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Allahu Akbar. Para jamaah rahimakumullah, apa yang dimaksud lepas? Karena gelang itu tidak akan menambah kamu kecuali kelemahan. Apa yang dimaksud? Yang dituntut dari kita hanya bersandar kepada Allah. Itu yang dituntut dari kita, hanya bersandar kepada Allah. Tetapi kalau yang terjadi, seseorang menyandarkan juga kepada gelang, maka penyandarannya kepada Allah menjadi lemah. Maka penyandarannya kepada Allah tidak kuat, menjadi lemah. Makanya Nabi suruh lepas. Lepas, biar penyandaranmu kepada Allah kuat. Karena tidak ada yang seharusnya disandarin kecuali Allah. Kok kamu pakai gelang? Maka itu akan menambah lemah bagimu. Penyandaranmu kepada Allah menjadi berkurang-berkurang. Lepas. Oh, dan kalau kamu tidak lepas, kamu sampai mati dalam keadaan seperti itu, menyandarkan benar minal wahidah untuk penangkal penyakit atau mengobati suatu penyakit sebagaimana kamu meyakininya, kamu gak akan pernah beruntung selama-lamanya. Artinya apa? Bisa merupakan syirik akbar. Tidak pernah beruntung selama-lamanya. Bisa merupakan syirik akbar yang membatalkan Islaman seseorang selama-lamanya tidak beruntung. Allahu Akbar. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Para jamaah rahimahullah. Jadi orang ini memakai jimat dalam bentuk apa? Dalam bentuk gelang. Dalam bentuk gelang. Dan gak gelang saja, apapun. Apapun yang secara nas tidak ada dan secara qadari tidak ada, kita berlepas, kita terbebas, kita berbarok. Karena hanya akan menambah kita kelemahan. Baik, dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, annahu yanbaghi liman arada inkarul munkar ay yas'ala awalan 'anil hal li'annahu qad yadhunnu ma laysa bimunkar munkaran. Wa dalilu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ma hadhihi. Faedah yang pertama, orang yang mau mengingkari kemungkaran seharusnya tabayun terlebih dahulu. Khawatirnya kita menyangka itu kemungkaran, tetapi sebenarnya bukan kemungkaran, kan keliru. Makanya di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kemungkaran berupa gelang dari kuningan dipakai, Nabi tidak langsung memakai, itu jimat, lepas. Oh, Nabi nggak bilang gitu. Khawatirnya ternyata dia tidak memasukkan jimat, memasukkan gelang biasa, nggak ada keyakinan apa-apa, kan begitu. Makanya Nabi tabayun dulu, apa ini? Apa ini? Ini minal wahina, untuk menangkal sakit ya Rasulullah. Berarti perkaranya sudah jelas, jika kemudian Nabi mengingkari, lepas. Nabi mengingkari, lepas. Kan tidak salah ketika Nabi mengatakan lepas, kalau urusannya sudah jelas. Maka mesti tabayun. Coba kalau misalnya tidak tabayun, lepas itu, kamu makan jimat, itu hanya menambah kelemahan bagi kamu. Afwan, saya tidak ada maksud jimat sama sekali. Ini sekedar cincin, nggak ada keyakinan apa-apa kecuali sebagai ya sesuatu yang saya kenakan untuk memperindah gitu saja. Oh, keliru kan? Mengingkari sesuatu yang dijumpai, dipandang ya sebagai kemungkaran, ternyata bukan kemungkaran. Maka yang pertama adalah tabayyun. Dalam perkara apapun, kita pernah melihat seorang jamaah selalu kalau duduk tasyahud itu ik'a. Padahal duduk ik'a itu kan duduk di antara dua sujud. Sujud pertama, kemudian duduk, dan sujud lagi. Nah, duduk di antara dua sujud.
kan di antara gerakannya boleh ik'a. Ik'a itu kedua kaki diberdirikan semua. Kalau yang biasanya kan yang diberdirikan yang kanan, yang kiri didudukin. Tetapi ik'a dua-duanya diberdirikan. Itu duduk di antara dua sujud. Tapi ada orang jamaah selalu ketika tasyahud juga ik'a. Maka saya melihat ini kemungkaran. Ini kemungkaran. Masa tasyahud duduknya ik'a? Ini kemungkaran. Tetapi kita mengetahui kaidah ini, ketentuan ini. Kita tabayun dulu. Afwan, Bapak. Bapak kok selalu kalau tasyahud duduknya ik'a? Oh, ternyata dia sakit. Nggak bisa duduk dengan semestinya. Oh, panjenengan sakit. Iya, tapi panjenengan tahu kan kalau tasyahud bukan ik'a? Iya, saya tahu. Cuma saya sakit. Oh, ternyata sakit. Jadi, sesuatu yang kita kira kemungkaran, ternyata bukan kemungkaran. Makanya mesti tabayun dulu. Ini yang pertama. Dan Nabi kemudian di dalam poin yang pertama ini ditunjukkan dengan sabda beliau. Mahadi, apa ini? Ini tabayun dari Nabi. Apa ini? Nabi tabayun. Yang kedua, wujubu izdalatil munkar liqaulihi inziha. Faedah yang kedua, wajib mengingkari kemungkaran. Wajib mengingkari kemungkaran. Di dalam hadis ini mana yang menunjukkan Nabi mengingkari dengan mengatakan inziha, lepas. Lepas. Dan pengingkaran di sini adalah pengingkaran suatu kemungkaran dengan tangan. Kan kita mengetahui mengingkari kemungkaran ada kalanya dengan tangan, ada kalanya dengan lisan, ada kalanya dengan hati. Kapan dengan tangan? Ketika kita memiliki power. Nah, kita ingkari dengan tangan. Kalau kita tidak memiliki power, terus kita mengingkarinya dengan kemungkaran, wow, nggak masalah. Kita bisa ditonjok, kita bisa ditempeleng, kita bisa ditendang, kita bisa diusir. Karena kita nggak punya power. Nah, kalau punya power dengan tangan. Kalau dengan tangan nggak bisa, ya dengan lisan. Karena mampunya dengan lisan. Dengan lisan juga nggak bisa. Ngomongin, ditonjok, ngomongin, dibunuh. Misalnya, ya sudahlah. Terakhir mengingkari dengan hati. Intinya poin yang kedua adalah wajib mengingkari kemungkaran. Ini mungkin sepintas terdengarnya gampang. Iyalah, namanya kemungkaran ya diingkari. Sekilas itu sesuatu yang remeh. Tapi prakteknya para jamaah rahimani wa rahimakumullah seringkali susah. Seringkali susah. Coba para jamaah diingat-ingat makan di restoran, atau makan di rumah makan, atau mungkin makan di masjid bareng-bareng. Melihat orang lain makannya dengan tangan kiri. Apakah semua orang langsung siap untuk menegur, Mas, Bu, ngapunten dengan tangan kanan? Enggak, tidak semua orang berkekuatan. Sebagian berkekuatan, ngapunten dengan tangan kanan. Sebagian lainnya, enggak enak. Gimana ya, enggak enak. Nah, itu menunjukkan tidak siap untuk mengingkari kemungkaran. Pernah suatu ketika tak ceritakan, ini kisah nyata, biar menjadi ibrah bagi kita. Kita keluar dari masjid bareng-bareng, habis sholat zuhur atau asar. Kalau nggak zuhur, asar. Kemudian ada seorang pemuda, usianya usia mahasiswa. Dia cukur rambut koza. Jadi potong rambut yang dilarang di dalam Islam, koza. Jadi dihilangkan sebagian, dibiarkan sebagian. Jadi di sininya habis, di sininya panjang. Saya pengen melihat kesiapan mahasiswa yang ada di situ, berani nggak mengingkari kemungkaran. Nah, kita panggil ini mahasiswa, dan saya kenal betul ini mahasiswa. Ente lihat, itu kemungkaran apa bukan? Oh iya, kemungkaran, koza itu, dia langsung jawab begitu. Oh iya, kemungkaran itu koza. Nah, ente sudah tahu itu kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, wajib diingkari. Sekarang ente mesti mengingkari. Ente datang ke orang itu, ente bilang, barangkali dia belum tahu. Atau jangan-jangan sudah tahu, tetapi karena hawa, mengikuti tren. Yang jelas ente ingkari. Ente datang ke sana. Waduh, maunya nggak berani. Waduh.
Wah, jangan saya udah ente. Wah, jangan saya ente, udah ente sana maju. Akhirnya dia tetap maju, nggak tahu menyampaikan apa gitu ya, nggak kedengaran. Kemudian balik lagi ke saya. Ente sudah ngomong? Sudah. Ente ngomong apa? Saya nanya begini Ustaz, cukur baru ya? Ya Allah, kok pertanyaan cukur baru ya? Jadi nggak mengingkari kemungkaran namanya. Nah itu, jadi ini perkara yang terdengarnya sepele, ada kemungkaran diingkari, tapi dalam prakteknya butuh kesiapan. Minta taufik kepada Allah, biar berkekuatan mengingkari kemungkaran. Yang ketiga, dari hadis ini ada faedah yang ketiga, annal asbab allati la atharu laha bi muqtada syar'i awil ada awit tajarruba la yantafi'u biha al-insan. Suatu sebab yang tidak ada kaitannya dari sisi syariat, tidak ditetapkan dari sisi kodarian, baik dengan penelitian atau dilihat sisi kausalitas, sebab akibat nggak ada, maka tidak bermanfaat bagi manusia. Pasti tidak bermanfaat. Ya bagaimana? Secara syar'i Allah tidak menetapkan dalam Al-Quran hadis. Secara tajarubah atau tajribah, penelitian, nggak ada. Atau secara keilmuan bidang medis, nggak ada juga kaitannya. Dilihat sisi sebab akibat, nggak ada kaitannya, nggak ada korelasinya, mesti nggak bermanfaat. Maka sekali-kali jangan dijadikan sebagai sebab. Lagi pula itu namanya syirik. Ya bisa syirik kecil, syirik besar, tergantung. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Baik, kemudian yang keempat. Yang poin ketiga ini yang mana terkait dengan hadis ini? Ya gelang. Gelang dipakai, kemudian diyakini bisa menghilangkan penyakit pada tubuh. Tidak ada kaitannya, maka Nabi suruh lepas. Kemudian yang keempat. Kemudian yang keempat, annal a'mal bil khawatim. Amalan manusia itu tergantung akhirnya. Dalam perjalanannya, orang itu misalnya syirik. Dalam perjalanannya orang itu kafir non-muslim. Menjelang mati, la ilaha illallah. Maka dia mati sebagai muslim. Jadi orang itu dilihat akhirnya. Orang itu dilihat akhirnya. Masalahnya sekarang kapan kita tahu akhirnya? Hari ini, besok, atau kapan? Oh, kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Maka setiap detik, setiap saat, setiap waktu, kita menginginkan akhirnya kita adalah husnul khotimah. Secara tauhid nggak ada kesyirikan. Secara ibadah nggak ada bid'ah. Secara muamalah berhati-hati dari halal haram. Itu kita pengen akhir hayat kita seperti itu. Karena datangnya nggak kulo nuwun. Nah, jadi orang itu dilihat di akhirnya. Orang ahli ibadah dan bahkan sebagai imam masjid misalnya. Tetapi kemudian di akhirnya kesemsem sama awewek gitu ya, sama gadis non-muslim, dia pindah agama dan mati di atas agama lain, naudzubillah min dzalik. Yang dilihat adalah akhirnya. Kebalikannya tadi, perjalanan hidupnya sebagai kafir. Orang berbuat syirik dan taubat, mati di atas tauhid, maka yang dilihat adalah akhirnya itu. Nah, di sini dilihat, di dalam hadis ini disebutkan, jika kamu mati dalam keadaan demikian, maka kamu tidak beruntung selama-lamanya. Karena matinya, endingnya dengan kesyirikan. Maka tidak beruntung selama-lamanya. Baik para jamaah, yang berikutnya kita lihat hadis riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir secara marfu'. Kita bacakan hadisnya, nanti dibantu Ustaz Muhammad Ramdhani menerjemahkan. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wad'atan fala wad'allahu lahu. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa menggantungkan tamimah, maka semoga Allah tidak menyempurnakan memenuhi hajatnya. Dan barang siapa menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak menjadikannya dalam ketenangan. Disebutkan dalam riwayat lain, barang siapa menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Para jamaah rahimakumullah, barang siapa yang menggantungkan tamimah, tamimah itu sesuatu yang dikalungkan di leher, ya,
sesuatu yang dikalungkan, ini ada keterangannya nih, sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit, itu tamimah. Kalau wada'ah, sesuatu yang diambil dari batu karang atau dari batu atau sesuatu dari laut, namanya wadi'ah, ya, namanya wada'ah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang menggantungkan tamimah, ya, jadi di leher digantungkan, maka Nabi mengatakan fala atamallahu lahu. Diterjemahkan, semoga Allah tidak menyempurnakan, memenuhi hajatnya. Di sini diterjemahkan dengan makna doa. Dengan makna doa, semoga Allah tidak menyempurnakan, memenuhi hajatnya. Bisa juga dipahami bukan doa, tetapi penetapan dari Nabi bahwasanya orang yang menggantungkan tamimah, Allah tidak pernah memenuhi hajatnya. Di mana doa Nabi pasti dikabulkan. Maka pemahaman yang kedua adalah penetapan orang yang menggantungkan tamimah tidak pernah dipenuhi hajatnya oleh Allah. Demikian juga orang yang menjadikan wada'ah, menggantungkan wada'ah, jadi diambil dari laut mungkin, ya intinya digantungkan pada badannya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fala wada'allahu lahu." Allah tidak menjadikannya dalam ketenangan. Allah tidak menjadikannya dalam ketenangan. Jadi dalam kegelisahan terus-menerus dengan penyakit yang dideritanya, di dalam kegundahan yang terus-menerus, karena dia telah berbuat sesuatu yang sebenarnya bukan ikhtiar. Dia telah berbuat sesuatu yang sebenarnya bukan sebab, maka Allah tidak pernah mendatangkan ketenangan. Jadi di sini juga diterjemahkan dengan doa, semoga Allah tidak menjadikannya dalam ketenangan. Ini makna yang pertama. Atau makna yang kedua, bukan ditafsirkan dengan doa, tapi ditafsirkan dengan ketetapan Nabi. Maka Allah tidak menjadikannya ketenangan. Karena doa Nabi pasti mustajab, maka makna yang kedua adalah penetapan. Allah tidak menjadikannya ketenangan. Kadang-kadang masih dijumpai anak-anak yang kecil biasanya, ya, ada kotak gitu ya, kotak dari kain, di dalamnya isinya apa, kemudian dikalungkan. Katanya biar bisa menghindarkan penyakit ain dan yang lain-lain sebagaimana keyakinan orang-orang. Itu yang dimaksud dalam pembahasan ini, tidak boleh. Atau yang dimaksud yang lainnya, misalnya orang memakai gelang dari akar bahar gitu ya, diyakini bisa ini, jangan sekali-kali, karena itu yang dimaksud dalam hadis ini, tidak boleh. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Firman Allah surat Yusuf ayat 106. Kita baca dulu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Maka dia putuskan benang tersebut seraya membaca firman Allah. Ini benang diyakini untuk mengobati penyakit panas, langsung diputus. Kok langsung diputus? Ya, riwayat ini mahmul, pemahamannya dibawa kepada bahwasanya perkara sudah jelas. Bukan gelang apa yang perlu tabayun dulu. Nah, sudah jelas ini gelang untuk mengobati penyakit, dan itu tidak ada, maka langsung diingkari. Ingkarinya dengan tangan, dengan power. Kemudian membaca ayat surat Yusuf 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Ini ayat para jamaah rahimakumullah, kita harus merenungi, setiap saat merenungi. Karena di sini Allah menyatakan dan sebagian besar. Saya ulangi lagi. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan pada dirinya mereka itu dalam keadaan mempersekutukan Allah. Yang dibahas siapa ini? Yang dibahas orang beriman. Mohon maaf. Yang dibahas orang beriman. Yang dibahas orang beriman.
Mereka beriman kepada Allah. Iya, mereka beriman kepada Allah. Orang beriman. Orang beriman. Berarti mereka beriman kepada Allah. Tetapi Allah menyatakan sebagian besar dari mereka kondisinya adalah mempersekutukan Allah. Berarti berbuat syirik. Iya. Syirik yang apa di sini? Tidak mungkin syirik besar. Kalau syirik besar tidak dikatakan beriman. Orang syirik besar itu batal keimanannya. Mukhrij 'anil millah, keluar dari agama. Maka yang dimaksud dalam ayat ini, yang dimaksud syirik adalah syirik kecil. Sebagian besar orang yang beriman kepada Allah, keadaannya adalah mempersekutukan Allah. Artinya berbuat kesyirikan kecil. Oleh karena itu, tadi kita katakan, kita wanti-wanti banget dengan ayat ini. Allah menginformasikan kepada kita demikian. Allah menginformasikan kepada kita demikian. Semoga kita semuanya terbebas, benar-benar terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Kalau syirik besar, insya Allah dengan mudah kita menghindarkan. Tapi masalahnya syirik kecil, apalagi syirik kecil yang khafi, yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita merasa sesuatu yang biasa di dalam ucapan, tetapi sesungguhnya kita berbuat kesyirikan. Kaitannya dengan judul kita. Memang mengambil sebab yang qadariyah, sebab yang secara qadari dibenarkan. Ada kaitannya. Ada sisi kausalitasnya, sebab akibatnya. Ada kaitannya, benar. Orang sakit minum obat apa? Orang flu minum obat apa? Mau dagang biar laris pakai iklan. Kan dibenarkan. Iya dibenarkan. Tapi bisa merupakan kesyirikan. Loh, kan dibenarkan. Katanya kan kalau sebab sisi syar'i benar, sisi qadari ada, sisi syar'i ada, sisi qadari dibenarkan, kan boleh kita ambil, kok bisa syirik? Iya, ayat ini menutup pembahasan ini. Ayat ini menutup pembahasan ini. Jadi dia mengambil sebab qadari. Mau dagang, dia sebar iklan. Tapi bisa merupakan kesyirikan kalau dia tidak hati-hati. Tidak hati-hatinya bagaimana? Dia berhenti pada sebab. Saya iklannya banyak, makanya laris. Oh, iya berhenti pada sebab. Mestinya saya iklannya banyak. Alhamdulillah Allah menjadikannya laris gitu. Jadi tetap dikaitkan kepada musabib zat yang menyebabkan. Jangan berhenti di sebab. Saya sakit, kemudian orang tua saya bilang minum ini pasti sembuh. Ada sambil iya pasti sembuh, betul itu pasti sembuh. Saya sudah mencoba. Nggak ada masalah sisi qadariyah. Tetapi menjadi masalah kalau dia berhenti di sebab. Mestinya saya minum obat ini, alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. Jadi jangan berhenti di sebab, lanjutkan sampai musabib zat yang menyebabkan. Nah ini pembahasan ini ditutup dengan ayat ini. Orang banyak terjerumus ke dalam kesyirikan. Meskipun telah mengambil sebab yang dibenarkan, tapi bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah sudah selesai. Saya kembalikan kepada Ustadz Muhammad Ramdhani. Tafadhal Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan Ustaz atas Amin. cerahan ilmunya. Semakin, insya Allah semakin membersihkan kita perihal tauhid ini Ustaz ya. Kalau dari Insya Allah. pembahasan Ustaz tadi, mungkin isbatnya sudah tertanam, tapi nafyunnya ini Ustaz ya kadang-kadang bermasalah ini. Iya. Sebagian saudara-saudara Muslim kita. Baik, untuk mungkin bisa lebih interaktif, Bapak Ibu yang akan melayangkan pertanyaan bisa di chat di kolom chat ini, ditujukan pada saya, nanti saya bacakan. Atau mungkin raise hand terlebih dahulu, nanti kami akan ask to unmute dan Bapak Ibu bisa langsung bertanya pada Ustadz. Kita cek dulu yang di pertanyaan. Oh, ada satu pertanyaan ini Ustadz. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan gelang atau kalung kesehatan yang banyak dijual? Ini viral juga ya di belakangan ini. Yang infonya ada gelombang-gelombang magnet yang bisa menyembuhkan penyakit. Apakah boleh kita pakai? Ini kaitannya dengan tamimah tadi ini. Ya. Apakah ini tamimah atau bukan begitu? Oke.
kalung atau gelang, dan dinyatakan bisa berpengaruh kepada kesehatan karena ada gelombang-gelombang magnet yang berpengaruh pada tubuhnya, akhirnya lebih sehat, begitu ya. Nah sekarang sisi syar'i nggak ada, pakailah gelang ini, ada gelombang-gelombang aja, nggak ada sisi syar'i. Sekarang sisi kodari, jika betul itu sudah berdasarkan tajarrub atau tajribah atau penelitian, dan memang demikian keadaannya, dan memang demikian kenyataannya, tidak ada unsur mistis dari yang lainnya, maka dibenarkan. Tetapi kemudian pertanyaan kita, apakah benar demikian? Nah ini yang kita tekankan. Kalau memang benar adanya, maka nggak masalah. Karena secara kodari dia dibenarkan. Nah, karena kan sebagaimana sudah kita bahas, mengambil sebab itu lihat sisi syar'i. Kalau ada, berarti ambil. Zam-zam, sisi syar'i bisa menyembuhkan penyakit. Nasnya menyatakan demikian. 7 lembar daun bidara bisa menangkal setan. Kemudian 7 kurma ajwa menangkal setan. Itu sebenarnya sisi syar'i. Nah, ada kalanya bukan sisi syar'i, tapi sisi kodari. Ada kaitannya secara kausalitas, sebab akibat, dan dibenarkan oleh penelitian, maka ambil. Silakan. Oke, baik. Mungkin bisa saya lanjut diskusikan Ustadz yang ini. Untuk sisi kodarinya mungkin kita lihat ya Ustadz ya, kalau di barang-barang tersebut apakah ada instruction manual atau manual instructionnya, kemudian technical specification-nya. Nah kalau itu mungkin sudah jelas berarti bisa kita pakai gitu Ustadz ya. Iya. Kalau sudah terbukti secara ilmiah gitu ya Ustadz ya. Iya. Kalau hanya masih berupa opini, pendapat yang tidak dibarengi dengan technical specification, kan biasanya kalau kita beli sesuatu obat tuh ada petunjuk penggunaan dan lain-lain sebagainya yang sebagai approval dari BPOM dalam hal ini mungkin seperti itu Ustaz. Jadi mungkin itu lebih valid gitu ya. Jadi kita yakin bahwa itu adalah sisi kodari gitu. Ya, sisi kodari. Bukan sekedar don saja, bukan. Iya, tidak berdasar opini dan apa namanya brainstorming dari pihak-pihak tertentu gitu Ustaz ya, yang ingin melakukan barangnya dengan menjual agama. Ya baik, alhamdulillah rasanya tidak ada lagi Ustaz, insya Allah. Masya Allah penjelasan dari Ustaz rasanya untuk Bapak Ibu sekalian sudah jelas insya Allah, dan semoga akidah dan tauhid kita semakin kokoh dengan penjelasan. Insya Allah. Baik Ustadz, kami mohon ditutup dengan sedikit wejangan, nasihat, kesimpulan, dan sekaligus dengan doa. Ustadz, tafadhol. Baik para jamaah Ashabul Hijrah rahimani rahimakumullah, pembahasan akidah adalah pembahasan yang serius. Terlebih dia adalah masalah yang barangkali menjenuhkan. Tetapi ini perkara mendasar, sehingga kita harus mensabarinya. Demi tauhid kita yang semurni-murninya, insya Allah. Kita melihat hari-hari ini misalnya, mereka merayakan Natal atau mengucapkan selamat Natal. Ini perkara yang menciderai akidah. Mereka berbuat perkara-perkara kekufuran, nyata-nyata itu perbuatan kufur. Apakah pelakunya kufur apa tidak? Allah a'lam. Karena yang jelas mereka berbuat dengan perbuatan kekufuran. Orang yang sesat, mestinya kita luruskan. Mereka mengatakan Allah punya anak, yaitu Isa, atau mereka panggil Yesus, kok itu kita ucapin selamat. Seharusnya kita luruskan, kita dakwai, kok kita ucapin selamat. Kalau kita tidak mendakwai, ya diamlah. Paling nggak diem, kok malah ucapin selamat. Jadi ini fenomena-fenomena yang menunjukkan kaum muslimin jauh dari akidah. Semoga kajian kita yang rutin, yang barangkali jenuh, jemu, dan yang lainnya, tapi kita harus bersabar. Ini saja dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo, Ustaz tadi. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan Bapak Ibu atas kebersamaannya.
Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan Ustadz di Ahad pertama bulan depan. Diingat-ingat Bapak Ibu jadwalnya. Ini sepertinya Bapak Ibu yang lain agak lupa ini Ustadz. Untuk jadwal yang baru ini. Insya Allah di bulan depan kita masuk di bab 8 tentang ruqyah dan tamimah. Ini lebih dalam lagi Ustadz ya tentang tamimah ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.